Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 di subtema 4 pengalamanku di tempat wisata. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 168 sampai dengan 178. Nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kolom deskripsi. Bisa klik di kanan atas videonya, nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ya untuk kelas dan temanya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya seperti ini. Nah misalnya nih adik-adik mau lihat semua playlist kelas 2 untuk temanya, nanti bisa dilihat lengkap di sini, klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke dalam playlistnya. Nanti seperti ini ya. Nah, nanti misalnya adik-adik mau lihat yang kelas 2 tema 7 misalnya ya, seperti ini. Nah, bisa klik putar semua, nanti videonya akan otomatis terputar, atau mau lihat daftarnya dulu bisa klik lihat playlist lengkapnya. Nah, nanti munculnya seperti ini ya. Ini dibuatnya ada tulisan, ada keterangannya ya, adik-adik mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Kita mulai ya. Subtema 4 ini kita bahas tentang pengalamanku di tempat wisata. Beni sering mengunjungi tempat wisata. Beni pergi ketika liburan, juga ketika Beni study tour. Nah, Karina aktifkan penanya dulu ya adik-adik. Nah, kemudian apakah study tour itu adik-adik? Study tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Seperti ini ya. Nah, ini sedang mengamati Candi Borobudur nih dari dalam bis. Ya. Nah, biasanya study tour ini kita menggunakan bis, jadi nanti bersama-sama teman-teman satu bis ya. Ada Bapak Ibu guru juga untuk menemani kita. Nah, ada pertanyaan di sini, apa yang dilakukan Beni dan temannya? Nah, tadi mereka sedang study tour ya. Terus, apakah adik-adik pernah melakukan ini? Kalau dulu Karina waktu sekolah pernah ya adik-adik. Ini senang banget karena kita sama teman-teman jalan-jalan sama-sama. Ya, biasanya nanti dibekelin cemilan sama ayah ibu. Ya. Nah, kemudian sekarang kita perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Ada gambarnya seperti ini ya. Sambil istirahat, siswa bernyanyi, lagunya pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Bacalah teks lagu berikut, caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, Karina akan coba bacakan seperti biasa saja ya. Nanti kalau cara membaca puisi yang baik, adik-adik berlatih dengan Bapak Ibu Guru. Nah, seperti ini. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang kulepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, seperti ini. Nanti adik-adik simak teman adik-adik yang sedang membaca puisi di depan kelas, lalu tepatkah lafal, intonasi, dan ekspresinya? Nanti berikan pendapat adik-adik ya. Nah, kemudian sekarang kita akan menuliskan puisi tentang alam ya. Temanya nanti dituliskan, judulnya apa, dan kita buat kerangka puisinya dulu. Nah, di sini Karina buat temanya adalah tema alam, kemudian judulnya Alamku Indah. Kerangkanya seperti ini. Alamku indah, pohon-pohon hijau terbentang, gunung menjulang tinggi di kejauhan, sungai-sungai mengalir bening, membuatku ingin berenang melepas dahaga. Nah, untuk isi puisinya kurang lebih sama tapi nanti ada pengembangan sedikit ya. Alamku indah, pohon-pohon hijau terbentang, gunung menjulang tinggi di kejauhan, sungai-sungai mengalir bening, membuatku ingin berenang melepas dahaga. Alamku indah, nyiur melambai di tepi pantai. Palawija menghijau di kaki pegunungan. Sawah menguning di kaki perbukitan. Nah, nanti adik-adik boleh buat sesuai dengan kalimat adik-adik sendiri ya. Nah, nanti periksakan hasil karya teman adik-adik ya. Nanti bisa dituliskan nama pemeriksanya siapa, nama adik-adik, lalu tanda tangannya. Nah, kemudian nanti baca puisi yang adik-adik tulis ya di depan kelas.
Berikutnya Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan adik-adik. Benny punya ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Nah, coba lihat teman-teman, ada banyak botol bekas, kata Benny ya, ini Benny. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Lalu kata teman-teman yang lain, ide yang bagus Benny. Nah, kata Benny nih adik-adik, botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanamannya. Nah, sekarang kita amati gambar tadi, gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Sekarang, buatlah pertanyaannya. Minta temanmu menjawabnya ya. Nah, sekarang Karina sudah buatkan beberapa contoh. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan botol bekas? Jawabannya, botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Lalu berikutnya, apa saja bahan untuk membuat pot dari botol bekas? Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan juga tanaman. Nah, ada langkah-langkah untuk membuat hiasan pot bekas di sini ya adik-adik. Nah, tujuannya adalah untuk membuat hiasan pot botol bekas, alatnya, pola pot bekas, kemudian cat warna dan kuas. Cara membuatnya adalah sediakan alat dan bahannya, gambar pola sesuai keinginan, lalu beri cat warna agar menarik, jemur pot yang sudah dicat. Nah, kemudian hasil kerjanya Karina sudah buat di sebelah kanan. Yang pertama, ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. Memiliki pola gambar berwarna menarik. Kemudian, cara membuatnya adalah pertama, siapkan botol bekas, lalu gambar pola pada pot botol bekas. Setelah itu, warnai pola menggunakan kuas dan cat warna. Keempat, pilih warna yang menarik dan sesuai dengan pola gambar. Yang kelima, jemurlah pot yang sudah dicat supaya catnya kering. Yang keenam, hiasan pot botol bekasmu sudah jadi. Nah, adik-adik ukuran botol bekas itu berbeda-beda ya. Ada yang tinggi, ada juga yang pendek, seperti di gambar ini. Ini yang tinggi, lalu ada juga yang pendek seperti ini. Nah, tinggi botol bekas pertama adalah 26 cm. Yang kedua, 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, tadi kita menjawabnya biasanya kalau matematika itu menggunakan diketahuinya dulu ya. Tadi yang diketahui botol pertamanya adalah 26 cm. Lalu tinggi botol keduanya 15 cm. Lalu kita tuliskan lagi yang ditanyakan apa? Yaitu tinggi kedua botol. Nah, tinggi kedua botol kita jawab di sini. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah dengan tinggi botol 2. Jadi kita tambahkan ya, ini tambah ini. Jadinya 26 cm ditambah 15 cm. Jadi sama dengan 41 cm. Jadi tinggi kedua botol adalah 41 cm. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal berikut ini. Yang pertama, Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kainnya berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Nah, ini akan kita jawab ya. Menjawabnya sama seperti tadi, kita akan membuat diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Karina akan jawab di sebelah sini ya. Nah, kita sudah buat di sini. Jadi, nomor 1, diketahui. Nah, diketahuinya adalah kain pertama. Karina tulis kain 1, 200 cm. Kemudian kain 2, 500 cm. Ya. Kemudian berapa panjang kain semuanya? Ditanya ya. Ditanya panjang kain semuanya. Kita jawab. Nah, untuk mengetahui panjang kain semua, kita akan tambahkan kain 1 dan kain 2 ya. Jadi, kita lihat di sini. Ya, berarti Karina akan buat kain 1, 2 ya. Sama dengan
Kain 1,2. Nih ada titiknya ya. Jadi 200 sentimeter ditambah 500 sentimeter sama dengan berapa adik-adik? 700 sentimeter. Lalu kita buat seperti tadi. Jadi panjang kain semuanya adalah 700 sentimeter ya. Lalu kita akan menjawab yang kedua. Yang kedua, diketahui panjang gapura kiri sama dengan panjang gapura kanan. Panjang gapura kanan adalah 3.500 cm, lalu jarak antara gapura kiri dan kanan adalah 4.000 meter. Berapa panjang gabungan ketiganya? Nah, ini kita tuliskan dulu diketahuinya, yaitu gapura kanan ini 3.500 cm. Kemudian jarak kiri dan kanan ya, karena tulisannya jadi ini kiri kanan 4.000 cm ya. Nah, gapura kanan, kemudian gapura kiri juga sama ya, karena tuliskan juga di sini gapura kiri. 3.500 cm. Ditanya panjang ketiganya. Oke, kita akan menjawab nah ini karena ditanyakan berapa panjang ketiganya, kita tambahkan saja langsung semua ya. Jadi 3.500 tambah, ini kasih sentimeter, tambah 3.500 cm, ditambah 4.000 cm. Sama dengan, nah ini 7.000 ya adik-adik. Kemudian 7.000 ditambah 4.000 jadinya 11.000 cm ya. Kemudian yang berikut nomor 3. Diketahui Beni berjalan menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari taman adalah 70.000 cm. Beni ingin masuk ke dalam gua. Beni harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Beni hingga masuk ke dalam gua? Nah, jarak gua dari taman adalah 70.000 ya. Kemudian kita tambahkan nih. Jadi diketahuinya dulu adalah jarak gua dan dari taman. Ya, sama dengan 70.000 cm. Kemudian berikutnya masuk ke dalam gua ya. Jadi jarak ke dalam gua 20.000 cm ya. Ditanya yaitu jarak ke gua ya seluruhnya. Kita jawab. Berarti kita tambahkan 70.000, kita tambah dengan 20.000 cm. Ya, sama dengan 90.000 cm. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.